Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Nggih, niku. Wa idza qamu dan apabila mendirikan siapa munafikun ila sholati pada sholat ma'al mu'minina beserta orang-orang yang beriman, ma'al mu'minina beserta orang-orang yang beriman, qamu maka melakukan atau mendirikan siapa munafikun usala dalam keadaan bermalas-malasan. Mutasatilina dalam keadaan merasa berat, artinya dalam keadaan merasa berat siapa munafikun. Yurauna riya siapa munafikun, pamer siapa munafikun, annasa pada manusia, bisolatihim dengan sholatnya munafikun. Wala yadhkuruna dan tidak berzikir, tidak mengingat siapa munafikun Allah pada Allah. Yusalluna di waktu sholat siapa munafikun tidak mengingat illa qalilan kecuali sedikit. Riyaan karena riya, riyaan karena riya, mudabdabina dalam keadaan mondar mandir, bolak balik. Mutaraddidina artinya dalam keadaan mondar mandir, bainal dalika di antara kufur dan iman tersebut. Ayul kufri artinya di antara kekufuran wal imani dan iman. Ciri-ciri orang yang tidak ada komitmen, orang munafik itu sholat, karena mereka bisa bisa seperti itu bukan karena mereka bodoh, Jadi kalau kita berbicara mengenai sejarah, sebutan kenapa orang-orang munafik atau orang-orang pada masa Rasulullah itu yang tidak beriman sebelum masa keimanan disebut dengan jahiliyah, bukan karena jahil, bukan karena bodoh, tapi karena memang tidak mau tahu dengan. Jadi kan sebenarnya makna daripada jahil itu adalah ya bisa diartikan bodoh, bisa jadi memang benar-benar bodoh atau masa bodoh, tidak mau tahu dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Orang-orang jahiliyah ini ada yang kemudian di dalam proses dakwah ada yang ikut beriman, ada yang tetap berada di kafir gitu ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu yang banyak kali disebut adalah orang-orang munafik. Mereka ya sholat, maka kalimatnya jelas di sini wa idza qamu ila sholat. Karena faktanya kondisi munafik ini yang paling banyak dari masa ke masa. Jadi kayak misalkan, kadang-kadang saya pikir juga masuk akal gitu ya. Banyak pihak-pihak yang menganggap positif kalau nanti misalkan KTP di Indonesia itu nggak perlu ada agamanya, karena toh nyatanya meskipun di situ tertera agama apapun, yang nggak taat ya juga kayak ya udah malah mencoreng namanya. Kayak misalkan agama yang mayoritas nih seperti Islam di Indonesia ini agama mayoritas, mereka sing jadi orang jahat, jadi pelaku korupsi, jadi maling, pelecehan seksual, perampokan, pembunuhan, jenenge ya Islam saja. Agama yang tertera di KTP juga Islam. Kadang-kadang dipikir
Oh iya sih, kalau misalkan dihapus juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi ya banyak pihak yang eh, ya kalau itu dihapus berarti sudah tidak lagi sesuai dengan Pancasila, okay? Karena Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa, di mana semua orang yang tinggal di Indonesia yang pertama harus berketuhanan, okay? Yang utama ya berketuhanan yang maha esa, berarti di sini menunjukkan bahwa Pancasila itu sendiri didirikan oleh orang-orang Islam, okay? Jadi yang waktu itu yang memperjuangkan Pancasila. Nah, kalau misalkan di KTP itu status agama dihilangkan, nah berarti kita sudah kan agama itu tadinya disepakati saat berdirinya negara ini. Nah, berarti kalau dihilangkan sama saja kita tidak menghormati keputusan para leluhur kan gitu ya. Nah terus eh, kaitannya dengan orang munafik ya faktanya golongan fake ini yang memang terus ada banyak terus menerus gitu. Boten boten fakta gitu, boten fix tapi fake gitu. Jadi imane gak fix, kafire gak fix gitu. Jadi ya mereka golongan orang munafik ini yang paling banyak, otomatis paling banyak dijelaskan di dalam Al-Quran adalah golongan orang-orang munafik. Ini juga akan menjadi peringatan bagi kita. Orang yang seperti apa itu ada banyak disebutkannya. Di antaranya adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Jadi kita perlu menggali diri kita sendiri ketika kita sholat dalam kondisi males, nggih. Hati-hati, waduh ini lagi diserang munafik ini. Nah, dibandingkan kita mengolok-olok orang lain itu munafik, ternyata sebenarnya kita sendiri juga sering dilanda itu. Nah, kalau sudah diberikan ciri-ciri oleh Allah, sebenarnya ini bukan kok kita bisa jadikan alat untuk judgement ke orang lain ya, untuk mengolok-olok orang lain, tidak. Tapi kalau sudah disebutkan oleh Allah ciri-cirinya, berarti kita lihat itu. Kalau itu kadang-kadang datang ke diri kita, nah itu yang kita perlu hati-hati. Nek pas sholat fardu terutama gitu, sholat fardu kok aras-arasin, nah wis datang istighfar dan wudhu sholat. Ciri-cirinya jelas di sini. Manusia sedang berada dalam kondisi munafik adalah ketika sholat itu rasanya males. Terus beda lagi kalau ada orang lewat, wis rapi nang omahe maratuwa rajin sholat. Padahal lek nang omahe juga males berat. Nah, ini harus hati-hati, ya. Ciri-cirinya sudah jelas. Manusia sedang berada di dalam perasaan bohong pada dirinya sendiri, ya itu di saat melakukan kewajiban nggak dilakukan kalau nggak ada orang. Lah ono uang baru semangat ya. Yang dipakai di dalam ayat ini adalah sholat, karena memang sholat itu adalah benang merah daripada agama Islam, yang melakukan sholat gitu. Kalau kita beriman berarti harus sholat 5 waktu. Jadi orang Islam itu kenapa kok sibuk ngomong sing haram-haram, bagaimana kita melihat sholat kita gitu ya. Jadi jangan hanya kita itu sibuk memberikan judgement tentang sesuatu yang haram saja. Ngoniku oleh ta, daripada kita melihat itu ya kita lihat ke sholat kita sendiri ya. Terutama pada saat berada di dalam sholat kita perlu antisipasi betul, sudah diingatkan sama Allah di dalam ayat Al-Quran ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi nek sholat itu ada kecenderungan pamer. Ini berarti hatinya sedang dalam kondisi nifak, kondisi munafik. Orang munafik pada zaman Rasulullah juga gitu ya. Nek kira-kira jamaah itu rame, maksudnya ini ngoten nggih, kalau misalkan kok ketoke kelompoknya banyak, maka orang itu akan masuk dalam kelompok yang banyak itu. Melok sholat jamaah kabeh paling rajin aku perkara sholat jamaah. Itu di zaman Rasulullah pun sudah ada, dan golongan munafik ini yang akan terus ada sampai kapanpun. Maka ayatnya yang paling banyak
pelanggaran yang paling banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, ya pelanggaran ini tentang munafik ini. Tidak ada komitmen di hatinya. Kenapa kok bisa di saat sholat itu la yadhkurunallaha illa qalila, udah berdabi nabaina dzalik? Karena di situ dia hatinya dalam keadaan mondar mandir, bolak-balik, kadang nanggone golongan kafir, kadang-kadang nanggone golongan mukmin. Nah, ini posisi orang munafik ini maka gak jelas gitu. Kemana? Ini yang menyebabkan dia juga sulit berkonsentrasi di saat sholat. Tapi moro-moro oleh orang umum jadi khusyuk. Iya muko ya diwangi setan nggih, moro-moro khusyuk. Mbok khusyuk gayane tok, mbok ya apa. Ini yang perlu dihati-hati. Maka kenapa, apa sih manfaatnya kita belajar sholat dengan baik ya? Belajar bacaan sholat dengan baik. Setidaknya kalau bacaan sholat kita baik, kita tahu caranya membaca bacaan sholat dengan baik. Sebelum lisan kita berhasil menuntut hati kita kepada Allah, kita minimal bisa konsentrasi dengan apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita tidak belajar bacaan sholat ini dengan baik, mulai takbir tok wis linglung, seling sembarang kali wis linglung. Nah ini apa namanya? Maka kenapa sholat ini adalah ilmu yang pertama kali harus diajarkan kepada ya orang yang beriman gitu. Di manapun ya, salah satu negara yang menerapkan pembelajaran sholat di saat masyarakatnya atau di saat warganya itu mu'alaf, salah satunya ya di Brunei. Di Brunei itu kalau ada orang mu'alaf, pemerintah akan membantu orang ini untuk belajar Islam, belajar sholat. Dan tuntunan seperti ini kita jarang temui di negara manapun. Yang paling menerapkan secara legal, maksudnya benar-benar didukung oleh pemerintah gitu. Orang-orang yang apa namanya, yang mu'alaf, yang masuk Islam itu di Brunei. Jadi di Brunei itu kalau misalkan ada orang yang masuk Islam, nah itu langsung dibimbing. Kalau dia dewasa ya di lembaga pembelajarannya itu di hotel, dia dijamin keluarganya, misalkan dia laki-laki kan berarti punya tanggung jawab keluarga. Nah, ini keluarga yang di rumah apa namanya, pendapatannya dijamin oleh pemerintah selama proses dia belajar tentang ibadah, sholat, wudhu, dan membaca Al-Quran. Waktunya nggak lama, sekitar 3-6 bulan untuk bimbingan agama Islam. Dan ini bagus ya. Anggegorone awak dhewe mangkane yo wis sembuh bule-bule wong endi-endi teko endi-endi. Oh paling gampang iku ngerabi wong Jawa wis mahare titik. Cuma syaratnya aku cuma dikongkon syahadat. Saiki wakeh nggih yang syahadat berbondong-bondong, ya kita doakan mudah-mudahan itu beneran, tapi nyatanya kita masih banyak temui kejanggalan di situ di saat Islam tapi kok ya nggak sholat. Nah ini kita yang perlu punya himmah ya, bagaimana nanti bangsa kita yang katanya mayoritas muslim ini juga bisa berjuang untuk dakwah, terutama dalam masalah sholat 5 waktu. Karena ini masalah penting. Kalau seseorang itu sholatnya masih malas-malasan, secara otomatis komitmennya sama Allah juga nggak ada. Secara otomatis akan mudah sekali terjebak dalam posisi munafik, dalam posisi nifaq. Selanjutnya, la mansubah ini tidak dibangsakan. La ilaha ulai, tidak pada golongan kufar. Kufari artinya golongan kufar. Wala ilaha ulai, dan tidak pada golongan mukminin. Ail mukminina artinya tidak pada golongan mukminin. La ilaha ula wala ilaha ula. Ini atine wong sing enggak ada komitmen. Posisi perasaan kita di saat seperti itu, maka dianjurkan di dalam Islam banyak-banyak beristighfar, ketika kita dibuat bingung antara yang hak dengan yang batil gitu ya.
Itu berarti posisi kita dalam kondisi la ilaha ula wa la ilaha ula. Dalam posisi apa? Bingung, dalam keadaan bingung. Nah, kalau berada dalam posisi ini maka dianjurkan ya banyak-banyak berzikir ya, banyak-banyak istighfar terutama, karena berarti kondisi hati kita sedang rusak nih, sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Man adapun siapa saja itu yutlilhu, itu yutlil menyesatkan atau menyatakan sesat hu pada man siapa Allah falan tajidah, maka tidak akan menemukan engkau lahu bagiman sabilan pada jalan. Kalau orang sudah dinyatakan sesat ya, karena tidak adanya komitmen, maka Allah mengatakan dia orang yang tersesat. Di saat itu kita tidak akan bisa menemukan jalan untuk menunjukkan dia. Dan di zaman Rasulullah ya ada orang-orang ini. Orang-orang ini ada orangnya baik. Salah satu hal yang terjadi adalah yang bukan penolakan ya, istilahnya menolak untuk beriman, penolakan beriman itu dari kerajaan Romawi, dari kekaisaran Romawi ketika didatangi oleh para sahabat. Kerajaan Romawi itu yang sekarang jadi Eropa dan negara-negara Barat itu ya, ketika didatangi oleh para sahabat, mereka menyatakan kekagumannya terhadap Rasulullah, jadi tidak menolak kebenaran cerita tentang Rasulullah, apalagi Rasulullah pada saat itu, Rasulullah itu orang yang punya kelebihan bilingual ya, menguasai beberapa bahasa. Jadi karena ada Rasulullah itu belajar bahasa Yahudi ya, karena harus menghadapi orang Yahudi ketika mengirim delegasi ke kerajaan Romawi, Rasulullah juga menggunakan bahasa Romawi yang dibantu oleh sahabat Salman Al-Farisi. Jadi kemudian surat itu dikirimkan dengan stempelnya Rasulullah. Mereka tidak menolak, sama sekali tidak menolak kebenaran tentang Rasulullah. Jadi orang-orang Eropa itu memang intelektualnya bagus ya. Tidak menolak kebenaran yang dibawa Rasulullah, tapi menolak untuk beriman. Nah, orang seperti ini juga ada. Kita juga akan sulit mengajak, loh, kamu loh udah baik gitu ya, dan percaya, tapi kita nggak akan menemukan jalan untuk mengajak orang ini untuk beriman, karena memang ya mungkin dikehendaki seperti itu di hidupnya gitu. Mudah-mudahan keluarga kita tidak ada yang seperti itu, nggak ada yang berada dalam kondisi itu. Jadi pada saat delegasi Rasulullah itu datang kepada kerajaan Rum, mereka tidak menolak kebenaran cerita tentang Rasulullah, bahkan menyatakan kekagumannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Raja Rum pada saat itu, saya tidak bisa ikut bersyahadat, tidak bisa mengikuti untuk masuk ke dalam kesaksian syahadat dalam agama Islam, karena pengikut saya banyak. Ya kalau misalkan mereka ikut dengan saya, lalu kemudian selesai, kita tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau misalkan mereka menolak, maka bisa jadi tanah saya akan perang saudara atau semacamnya. Ya, jadi kemudian ya sampai saat ini bisa kita lihat nih, beberapa tahun kemudian setelah masa itu selesai, Amerika yang sebelumnya termasuk bagian dari tanah Rum itu kemudian diduduki oleh umat Islam dari kebanyakan dari India ya. Terus kemudian ada pembantaian besar-besaran, menghilangkan suku asli ya, termasuk orang-orang Indian yang di situ tidak jarang adalah Muslim.
karena sudah dari zaman Rasulullah masih ada, sudah ada yang berdakwah. Bahkan ketika Rasulullah wafat terjadi pecah peperangan antara Sayyidina Ali dengan kerajaan Rum, dengan pasukannya Sayyidina Ali. Nah di situ juga sebenarnya Islam juga sudah semakin tersebar, tapi kemudian sejarah terus bergulir dan seterusnya, ya terus jadilah negara-negara Barat yang seperti sekarang dengan segala kebebasan dan ya kadang-kadang isu tentang Islamofobia itu juga masih sering terjadi, diskriminasi terhadap orang-orang berhijab seperti di Prancis itu juga masih terjadi gitu. Nah orang-orang yang seperti ini yang kemudian akhirnya dinyatakan ini orang sesat, maka kita nggak akan menemukan jalan untuk menunjukkan kebaikan kepada mereka. Nah, semoga kita selalu bersyukur ya bisa tinggal di tanah ini gitu, tinggal di Indonesia di mana petunjuk Islamnya bisa tetap kita rasakan sampai sekarang. Berikutnya, falan tajidalahu sabila, thariqon artinya jalan, ilal huda ke petunjuk, kepada petunjuk. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin la tattakhidhu, jangan menjadikan engkau al-kafirina pada orang-orang kafir, auliya'a, pada kekasih-kekasih, min dunil mu'minina, dari selain orang-orang mukmin. Ini sudah jelas ya. Kekasih ini ya bisa jadi memang kalau iman kita tidak cukup kuat, kita tidak perlu menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan orang-orang kafir. Kalau baik ya kita harus baik pada semua orang, bahkan yang tidak beriman kepada Allah sekalipun. Nah kita baik, nggak usah pilih-pilih, tapi untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, sampai pada hubungan pernikahan. Ayat-ayat ini ada banyak di surat Al-Baqarah juga ada. Ayatnya juga sama, la tattakhidul kafirina auliya min dunil mu'minin. Nah, jangan menjadikan yang selain orang mukmin itu dijadikan kekasih, dijadikan orang terdekat, apalagi dijalin pernikahan. Nah ini jelas tegas dalam Islam, nggak boleh. Kalau di dalam fikih memang ada nih ketentuannya. Kalau misalkan yang perempuan itu tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, dengan laki-laki beda agama, perempuan muslim ya, seorang muslimah. Tapi kalau laki-laki menikahi perempuan yang tidak muslim, ini di dalam beberapa qaul di dalam fikih itu boleh, boleh. Tapi tentu saja nanti penentuan akidahnya, nah ini akan berat ketika ideologi terhadap ketuhanan saja sudah berbeda antara satu dengan yang lain, maka nanti dalam hal yang lain juga akan sulit. Kecuali memang toleransi itu cukup kuat, seperti di negara kita, di mana pernikahan dengan percampuran agama dengan segala problemnya, bagaimanapun itu terjadi di negara kita, terutama kalau kita ke daerah Sumatera, di daerah Medan itu ada banyak sekali pernikahan campuran Batak. Batak itu banyak sekali keluarga yang multi agama. Keluarga multi agama itu ada banyak. Sebenarnya seperti itu memang rawan. Kalau laki-laki muslim bisa menikahi perempuan yang tidak muslim, karena di sini kan keturunannya silsilah keturunannya kepada si bapak yang adalah muslim. Ya itu tatanan fikih ya, tatanan syariatnya seperti itu. Sementara kalau misalkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak Islam, kan yang berakad pernikahan itu kan laki-laki sing menyatakan qabil tu nikah, yang menikah itu kan laki-laki. Nah kalau laki-lakinya non muslim, pernikahannya pakai apa? Nggak bisa. Secara hukum nggak dapat hukum pernikahan. Mungkin di legal negara bisa, negara kita memperbolehkan
pernikahan beda agama, karena memang ada pluralisme di sini. Tapi kalau di dalam fikih memang ada pernikahan multi agama ada, misalkan itu tadi yang diperbolehkan adalah laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim, ya. Karena kan yang berakad pernikahan si laki-laki, maka secara otomatis di sini sah pernikahannya. Tapi kalau yang perempuan yang muslim, yang laki-laki tidak muslim, berarti nikahnya ikut apa? Misalkan nikahnya dalam akad Kristen, atau agama lain, berarti tidak sama saja dengan tidak ada ikatan pernikahan. Maka nasabnya si anak ini kemudian kemana? Nah, kalau di dalam hukum fikih, anak hasil dari hubungan di luar nikah, ini nggak ada bapaknya, nasabnya ikut ibu. Di dalam Islam kok bisa? Berarti ini memberatkan pihak perempuan. Di sisi lain iya memang memberatkan, tapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya adalah ya ini cara Islam, cara agama kita melindungi perempuan, gitu ya. Yang artinya ketika terjadi kehamilan di luar nikah, Islam sudah berikan warning ini. Si anak ini, dia nggak punya bapak statusnya. Statusnya nggak ya meskipun secara biologis ada, secara biologis bapaknya itu, gitu ya, bapak biologis. Tapi di dalam Islam sudah ditentukan anak dari maka istilah anak haram itu nggak ada di dalam Islam. Hubungannya yang haram. Kok cek tegone nggih, wong ngarani anak haram ini, anak haram. Jenenge menungso yo haram kabeh gak oleh dipangan. Maling-maling jadi seperti itu rumitnya, Maka minta sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang yang tepat, terutama seiman. Seiman itu penting untuk diminta, kelihatannya alay tapi nggak apa-apa, alay yang penting kita mintanya sama Allah, nggak nyetatus stok ngisi-ngisi. Alay minta sama Allah, bagi Allah apapun permintaan kita, walaupun alay, walaupun apa, nggak ada dinilai seperti itu. Yang penting mintanya sama Allah. Katanya berlebihan ngomong no kriteria judulnya pas ndonga, apa jenenge gak ngarah sampean dilokno malaikat atau drama kok niku gak ono. Iku ilo-ilane menungso iku. Gak apa-apa gawe drama alay-alayan, yang penting mintanya sama Allah. Aturiduna, apakah menghendaki engkau antaja'alu untuknya menjadi engkau lillahi terhadap Allah alaikum atas diri kalian bimawalatihim dengan saling mengasihi dengan terhadap kafirin, dengan saling mengasihi pada kafirin. Antaja'alu aturiduna antaja'alu lillahi alaikum sultanan, pada pertanda mubinan yang jelas. Burhanan artinya pertanda, bayinan yang jelas, ala nifakikum atas munafikmu, atas perasaan nifakmu. Maka kenapa di negara kita, biasanya kalau ada kandidat calon bupati atau capres gitu ya, yang di situ karena negara kita ini mayoritas muslim, otomatis ketika pengajuan kandidat presiden di situ pasti ada yang namanya penyuluhan, biasanya yang dilakukan oleh beberapa ulama. Kalau pilihannya itu antara yang muslim dengan yang non muslim, maka biasanya akan ada itu penyuluhan. Dari saya kecil ya, saya mulai ingat ada pilpres itu ya, itu biasanya kalau kandidat yang terpilih itu salah satunya non muslim, para kiai akan memberikan sosialisasi kepada santri dan jamaahnya untuk udah apapun yang dipilih, pilih yang muslim gitu.
Ini sebagai apa? Sebagai amalan daripada ayat ini, ya, sebagai amalan daripada larangan Allah untuk kita memilih pimpinan yang non muslim. Jadi di saat tapi ini yang non muslim ini bagus orangnya gini gitu. Kalau komitmen kita terhadap iman cukup kuat, ya, ayatnya sudah ada ini. Kita sebagai seorang muslim harus memilih pimpinan yang muslim. Apapun yang terjadi, imannya sama. Imannya sama. Jadi maka ayat ini langsung sama Allah dikaitkan, ya, dikaitkan aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Jadi di sini diberikan pertanda yang jelas, gitu. Kalau misalkan kita itu punya kecondongan yang tidak beriman, gitu, punya kecondongan terhadap orang yang tidak beriman, maka di sini perlu kita gali lagi di hati kita. Maka disyukuri teman-teman, kita punya teman-teman yang sesama muslim, gitu. Kita punya orang tua yang masih mengingatkan sholat, punya guru yang masih mengajarkan kebaikan Islam, nilai-nilai Islam gitu, punya lingkungan yang semuanya sholat. Ini disyukuri, karena nanti kalau sudah semakin udah pertemanan nggak usah sok-sokan luas, nggak usah sok-sokan nyebrang ke agama-agama lain gitu ya. Nah, kalau misalkan punya ya sudah sekedar teman-teman yang udah saling kenal gitu toh. Tapi kalau menjalin keakraban tetap, ya, kalau kita mengikuti ajaran Al-Quran tetap kita milih yang seiman, tetap kita pilih yang seiman, apalagi untuk jadi pasangan. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fitdarki, di dalam tempat-tempat al-makani, artinya tempat, al-asfali, yang paling bawah, minan nari, dari neraka. Wa adapun ad-darkil asfal itu qa'ruha, dasarnya nar. Walan tajida, dan tidak akan menemukan engkau lahum, terhadap munafik, nasiron, pada penolong. Manian, artinya yang mencegah, minal adabi, dari siksa. Karena dikhawatirkan, ya, kalau kita terlalu dekat dan iman kita tidak cukup kuat, ya, kecuali iman kita cukup kuat, ya, apalagi kita punya kapasitas untuk punya punya self boundaries, ya, punya pembatasan diri yang cukup baik, menjalin komunikasi yang baik. Saya pikir kadang-kadang kalau kita bertemannya sama orang yang beragamanya taat, ini kadang-kadang malah bisa lebih saling menghormati walaupun nggak seiman gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lebih rawan itu adalah ketika kita berteman dengan orang-orang munafik. Jadi Islam tapi nggak sholat, Islam tapi berzina gitu ya, Islam tapi narkoba. Nah, seperti ini, Islam tapi tukang tipu. Ini yang lebih sulit, yang lebih rawan. Seperti kalau kita sudah tahu karakter manipulatifnya, harus jaga jarak. Harus jaga jarak. Kita akan sulit menjaga diri dengan orang yang manipulatif. Manipulator itu adalah salah satu penghambat kita untuk bertumbuh, itu adalah lingkungan atau orang-orang yang manipulator, yang punya sifat munafik. Jadi munafik itu tidak hanya dia itu ke A bilangnya A, ke B bilangnya B, ya, tidak hanya seperti itu. Tapi manipulator itu juga, ya, pokoknya sifatnya munafik lah, ngejak podo eleke. Kita diajak pada posisi gagal yang sama dengan dia. Nah, orang yang seperti ini, ada tanda-tanda seperti ini, nah, kita harus jaga jarak, nggak bisa terlalu dekat. Karena kalau kita sudah masuk, walan tajidalahum nasiro, ya, akan sulit untuk mentas. Maka kenapa kalau untuk menjadi teman dekat kita harus milih yang kualitas imannya baik. Kalau sekedar kita baik sama orang, kita nggak perlu milih, ya. Tapi untuk menjadi teman dekat, ya, kita harus milih. Kita harus milih relationship yang akan membangun kita ke depan akan menjadi seperti apa, gitu ya. Hubungan pertemanan,
hubungan dengan pasangan ya harus milih. Karena nanti kalau sudah jatuh, sudah masuk dengan tipuan orang ini, apalagi sampai kita berhasil diajak sama-sama menjadi penipu, walan tajidalahum nasiro, enggak akan ada tempat untuk pertolongannya, susah sudah. Illal ladina, kecuali orang-orang tabu yang bertaubat, siapa alladin minan nifaki, dari sifat nifak. Wa aslihu, dan memperbaiki siapa alladin amalahum, pada perbuatannya alladin, amalahum pada perbuatannya alladin. Wa aslihu, aslihu itu tidak sekedar memperbaiki biasa, tapi kalau kata-katanya adalah aslihu, dia sudah berdamai dengan kebaikan yang dipilih. Kalau nifak ini kita refleksikan ke diri kita, ini adalah tata cara kita bisa mentas dari sifat munafik. Tata cara kembali atau bertaubat dari kemunafikan, yang pertama aslihu, berdamai dengan kebaikan itu sendiri, berusaha memperbaiki diri, memperbaiki perbuatan setiap saat, berusaha menjadi orang yang lebih baik. Untuk siapa? Ya untuk Allah yang jelas. Yang jelas harus karena Allah. Kalau nggak karena Allah kita susah. Kalau nggak karena Allah, karena orang lain, wis ini kok masih mendapatkan respon seperti ini. Itu kalau nggak karena Allah, kebaikan kita akan berat untuk kita jalan. Di satu sisi kadang-kadang pada akhirnya kita, aku nyesel dari wong apik. Nah ini bisa jadi perasaan itu muncul karena kita tidak ada islah dengan kebaikan itu. Kita terpaksa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Wa'tasomu, dan berpegang siapa alladin, wasaku artinya percaya siapa alladin, billahi, dengan Allah. Wa akhlasu, dan memurnikan siapa alladin, dinahum, pada agamanya alladin, lillahi, karena Allah. Memurnikan dari apa? Minar riyai, dari riya. Tahajudan gak usah difoto, gak usah foto tahajud guys, gak usah. Malaikat ke Instagraman, gak whatsappan. Ngelakoni kebaikan ya dijalani, tapi menyiarkan kebaikan itu kan juga baik, ya iya baik, tapi kalau kita masih di dalam proses yang kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak, lebih baik gak usah disia-siakan. Yang paling penting itu adalah lingkungan kita, teman-teman kita, maksudnya kita tinggal dengan siapa ya sudah, yang penting orang sekitar kita tahu kebiasaan baik kita, gak usah juga pakai di broadcast jadi status, kita bukan artis, nggak ada juga yang peduli kalau mau status. Faulaika, maka adapun alladzin itu ma'al mu'minina, beserta orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita pengen mentas dari nifak, yang pertama adalah aslihu wa'tasomu billah wa akhlasu dinahum, dibersihkan agamanya, amal-amalnya, ibadahnya dibersihkan dari riya. Maka kalau kita merasa kita masih sedang berada dalam proses, nggak perlu ditunjuk-tunjukkan. Progres kita, kemajuan kita di dalam proses itu jangan ditunjukkan ke orang-orang. Kita lihat di diri kita sendiri saja. Faulaika ma'al mu'minin, fima, di dalam perkara, yu'tuna, yang diberikan siapa mukminin, hu pada ma. Wasaufa yu'ti, dan akan memberikan siapa Allahu Allah al mu'minina, pada orang-orang yang beriman, ajron, pada pahala, aziman, yang besar. Ajron, pada pahala, aziman, yang besar, fil akhirati, di dalam akhirat. Huwa, adapun ajar itu al jannatu, surga. Kalau bisa kita move on, kita kembali dari nifak, mengakhiri kemunafikan yang berada di hati kita, maka kita akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Ajron azimah,
Ma yaf'alu tidak berbuat siapa Allahu Allah bi'adzabikum dengan menyiksamu in syakartum apabila bersyukur engkau ni'amahu pada nikmat Allah. Maka setiap hari ayo kita cari apa yang bisa kita syukuri sehingga kualitas iman kita bisa bertambah. Kalau yang kita temukan di diri kita adalah weakness, apa weakness itu? Ya weakness itu ya, kepayahan. Kalau yang kita temukan di diri kita setiap hari weakness, ya, terus tidak diimbangi dengan rasa syukur, okay, maka kita nggak akan menemukan opportunity, nggak akan menemukan kesempatan apa-apa. Jadi kalau kita ingin dapat anugerah yang lebih besar, pertama kita temukan kekuatannya, setelah itu ya otomatis kita akan ketemu dengan weakness, ya, dengan hal buruknya, dengan kelemahannya, kita pasti akan ketemu di situ. Dikomunikasikan, kita cari titik syukurnya, dari situ nanti kita dapat opportunity. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita sudah bersyukur terus Allah kasih adab ke kita, itu sudah dijanjikan loh sama Allah, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum. Ini janji, Allah sudah berjanji kalau kita bersyukur, ya, Allah nggak akan kasih kita cobaan yang kita nggak mau. Allah tidak mungkin menyiksa orang-orang yang bersyukur. Wa amantum dan beriman engkau in syakartum apabila bersyukur engkau, wa amantum dan beriman engkau dia dengan Allah. Wal istifhamu adapun istifham, ma istifham itu ya, itu bimakna nafi dengan maknanya nafi. Ay la yu'adzibukum. Wa kana dan ada siapa Allahu Allah itu syakiron yang menerima li a'malil mu'minina terhadap perbuatan orang-orang mukmin. Jadi kalau di sini syakiron ini bisa bermakna yang berterima kasih. Apakah kebaikan orang-orang mukmin itu ada pengaruhnya di sisi Allah? Enggak ada, tapi Allah senang. Allah akan berterima kasih. Nah, ini kebaikan Allah nih. Kita kadang-kadang kalau sama orang tua gitu ya, masih ada kecewanya. Loh aku wis ngene kok cek kurang ini cari wong tua. Atau saya sebagai orang tua kadang-kadang juga loh, saya sudah melakukan ini kok masih ada kurangnya di mata anak-anak. Maka hubungan antar anak dengan orang tua itu ya hubungan antar manusia. Tapi kalau hubungan kita sama Allah lebih istimewa, ya. Kita melakukan kebaikan nggak ada untungnya buat Allah, tapi Allah senang. Allah mensyukuri, berterima kasih. Jadi kalau wa kana Allahu syakiran alim, Allah menerima di a'malil mu'minina terhadap perbuatan orang-orang yang beriman bil isabati dengan memberikan pahala. Berterima kasih dengan memberikan pahala. Aliman pun yang mengetahui, mengenal bi khalqihi terhadap makhluknya Allah. La yuhibbu tidak senang siapa Allahu Allah. La yuhibbu tidak senang siapa Allahu Allah al-jahra pada orang yang menyiarkan, mengeraskan atau menyiarkanlah, menyebarkan bisui dengan keburukan, minal qauli dari ucapan, terang-terangan. Maka kalian kalau di internet nih lakukan sesuatu yang positif, karena kebanyakan orang, ada banyak sekali orang yang di saat ketemu kelihatannya sopan, ya, tapi di internet nggak bisa menjaga ucapan, kalimat-kalimat kasar diucapkan di internet. Nah ini termasuk bagian dari al-jahro bisu iminalko. Mene-mene sing disiksa abot itu ya selain lesan jempolan rupanya. Karena apa? Karena ini al-jahro bisu iminalko, menyiarkan ucapan yang buruk. Jadi harus tahu ini kalimat-kalimat yang ngetren. Kalau misalkan artinya jelek, hindari menggunakan kalimat tersebut. Hindari menggunakan kalimat tersebut. Meskipun ya koyok niate wis guyon atau biasa di lingkungan kok mesuh nih Mbak ini. Mesuh itu kan sebuah kata-kata yang jelek. Kalau ini dijadikan kebiasaan,
Nggih, ini nggak ada positifnya. Ya tapi apa namanya, kita juga yang penting diri dan keluarga kita. Kalau ucapan itu buruk, nyatanya Allah tidak suka orang yang punya kebiasaan mengucapkan kalimat-kalimat kasar. Allah membenci hal itu. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Maka di saat kita mengenalkan kebaikan kepada anak, atau kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, atau kepada murid, mengenalkan sesuatu yang baik, ya harus dengan kalimat-kalimat yang baik. Hindari kalimat-kalimat seperti onyek, goblok. Itu termasuk al-jahru bisu'i minal qaul. Hati-hati. Masih yo sing ngomong iki wong wis sakti sondo langit, nggih. Ya Allah sudah mengatakan lagi bahwa Allah tidak suka. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan, kita mengenalkan kebaikan, ya ucapkan dengan cara yang baik. Karena pernyataan ini nyata loh di dalam Al-Quran. Apakah pasti diadab? Ya terserah Allah, sing jelas Allah gak seneng. Wong esuk iku gak merugikan wong liya kok apa gak oleh. Allah lo gak seneng. Pernyataan haramnya nggak ada keharaman. Ucapan-ucapan seperti bodoh, tolol, apapun itu nggak ada pernyataan haram, tapi la yuhibbu, Allah tidak senang. Ketentuannya adalah itu, ya, karena berarti terhadap sesama makhluk aja kita ngomongnya kasar. Ya. Kok akhirnya lagi dicoba ya ngono. Ngoten nek kalau nanti diuji sama Allah ya, ketika diuji sama Allah, ya Allah, apa salah dan dosa saya ya Allah. Kok ini Gusti Allah ya apa mikir kan. Malaikat ini. Min ahadin, dari seseorang, ayu akibuhu artinya memberi hukuman siapa Allah pada ahad alaihi atas jahro bisu. Hati-hati ya. Jangan ada kebiasaan mengolok dengan ucapan-ucapan kasar. Lesannya harus dilatih. Ilaman, kecuali orang zulima yang zolim siapa man, fala yu'akhidu, maka fala yu'akhidu, maka tidak mengambil siapa Allah pada man bil jahri, dengan menjelaskan atau memperjelas qaul, memperjelas ya, bil jahri dengan memperjelas, mengeraskan, bihi dengan qaul, bi ayyuh biro dengan untuknya diceritain siapa man anzulmi zolimihi, dari kezoliman, dari penganiayaan zolimnya man, wayada'u, dan mendoakan siapa man alaihi atas zolim. Maksudnya seperti apa gitu ya, ucapan memperjelas itu adalah kecuali orang yang zolim. Jadi misalkan ada orang yang ngomong jelek sama kita, maka ya kita harus memperingatkan bahwa lo iku elek, iku gak oleh. Nah, seperti itu. Cara kita menanggapi perintahnya di dalam Al-Quran adalah ya kita boleh bahkan bales ambil omongan kasar, dibentak dengan omongan kasar karena orang ini sudah ngomong kasar ke kita, terus dibentak, lo omonganmu itu gak pantas. Nah, ini boleh. Jadi saking bencinya Allah itu terhadap orang yang ngomongnya kasar, yang ngomongnya jelek, ya. Orang yang beriman diberikan keleluasaan, diberikan kelonggaran. Kalau ada orang yang ngomong kasar ke kita, maka kalimat jeleknya itu jelaskan. Nggak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh. Jadi kalau kita memang peduli, mestinya kita gak menengahi ketika kita mendapatkan ucapan yang buruk dari seseorang. Minimal duduno ekspresi kita sih, kalimatmu belum menyakitkan, itu harus sebagai perlindungan diri. Jadi kalau ada orang yang ngomongi nyakitin, ojo diterima ngono ae. Awak dhewe iki orang yang beriman. Jadi
boleh diberikan kelonggaran kok sama Allah. Kalau ada orang yang jelas-jelas mengolok-olok kita, ya. Mengolok-olok kan bisa dalam hal apapun, ya. Misalnya diolok-olok masalah miskin lah, atau diolok-olok masalah body shaming, ya. Atau diolok-olok sing liyane lah, kayak biar kok uripe ngono dan seterusnya. Paling tidak di wajah, ya, itu tunjukkan bahwa apa yang dia ucapkan itu menyakiti. Meskipun mungkin benar, omongannya benar, tapi nggak apa-apa. Kita mengekspresikan, kita punya ekspresi atau balesan tatapan yang menunjukkan bahwa omonganmu itu lo salah, gitu. Apa menyakiti ini nggak apa-apa. Bahwa Allah itu peduli dengan perasaan orang yang beriman. Daripada kita kepikiran akhirnya ibadah jadi gak jelas, gitu kan? Ibadah jadi gak jelas. Yo nek ngono mboten, kadang-kadang akhirnya jadi ada dendam. Dendam itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membebani. Maka daripada kita dendam, mending langsung dibalekno omongannya. Gak usah dendam, dibalekno omongannya, gabruk tukaran wis karuane. Sing jelas orang yang berkata jelek dia harus tahu bahwa apa yang dia katakan itu menyakiti untuk kita. Dan itu nggak apa-apa, ya. Sampai diperjelaslah oleh maknanya, diperjelas oleh mufasir di sini. Fala yu'akhidhu bil jahri bihi, ya, bi ayyukhbira an zulmi dzalimihi. Jadi Allah tidak mempermasalahkan kita membalas kasar, ya, terhadap orang yang sudah kasar sama kita. Allah nggak mempermasalahkan. Fala yu'akhidhu, tidak dipermasalahkan sama Allah. Tapi diimbangi dengan apa? Wayad'u alaihi, didongakno. Wonge didongakno. Tapi yo gak usah diomongno rek kok nyinggung. Wes tak dongakno, didongakno apa? Iku jelas bujui lek ngono. Didongakno temen. Ya Allah, rek misalnya sana tipe orang sing gak iso langsung bales iki. Paling tidak dari ekspresi tunjukkan, ojo nuduhno lek trimo. Lek sampean gak trimo, ojo nuduhno lek trimo, nggih. Sampean akan membohongi diri sendiri. Awake dire-re dhewe gak apa-apa kok awakmu gak apa-apa, jarene awake kadhi tabu. Di dalam beberapa kitab itu ada nih. Jadi seberapa sering sih tubuh orang mukmin itu menganggap dirinya sendiri berbohong. Sering ternyata. Satu contoh, kita kerja biasa-biasa saja, terus dapatnya juga biasa-biasa. Terus lihat orang yang lebih sukses sakjane nang atine ono perasaan gini. Enak yo wong iku sakjane ono perasaan ngono, tapi sing kita tokno nang tubuh kita niku wis ngene ya, aku ya wis bersyukur. Iku anggota tubuh kita akan ngomong kali kita bohong. Karena syukur kita nggak tulus sebenarnya. Tidak diimbangi oleh upaya amal soleh yang lebih besar. Banyak nih kalau di dalam ilmu hakikat itu seringkali tubuh kita itu menganggap diri kita sendiri bohong. Termasuk yang sering kita lakukan adalah ketika ada sesuatu yang menyinggung di kita, terus kita pura-pura terima, padahal orang hati. Itu diri kita juga akan ngomong ke kita, kamu bohong. Maka nggak apa-apa kata Allah kalau ada orang yang ngomong kasar. Allah kan nggak suka ya dengan orang yang ngomongnya kasar. La yuhibbullahu al-jahra bisu minal qaul. Orang yang buruk ucapannya Allah nggak suka. Nggih. Illa manzulim, kecuali orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi kemudian bales dengan omongan kasar, oleh mufasir dikatakan fala yu'akhidhu bil jahri. Allah nggak mempermasalahkan posisi dia dizolimi. Ya, jangan diem aja dizolimi. Wakana dan ada siapa Allah itu sami'an maha mendengar lima terhadap perkara yuqalu yang diucapkan apa aliman pun maha mengetahui bima dengan perkara yuf'alu yang dilakukan apa wa in tubadu, dan apabila menjelaskan engkau, tudhiru artinya menjelaskan engkau khairan pada kebagusan, min a'malil birri dari perbuatan-perbuatan yang bagus, autufu atau menyamarkan engkau pada khair, tak malu maka
Tak malu artinya melakukan engkau pada khair sirron dalam keadaan rahasia, au ta'fu atau memaafkan engkau ansuin dari penganiayaan, zulmin artinya dari kezoliman, zulmin artinya dari kezoliman. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu afuwan maha mengampuni, qadiron pun maha kuasa. Nah, kalau misalkan kita memilih untuk memaafkan di awal, memaafkan bukan berarti kita terima loh ya. Jadi kan perintahnya di sini, kalimatnya di sini adalah au ta'fu ansu, kita maafkan juga bukan berarti melupakan ya. Ya kita memaafkan. Ya wis lan jane ngomongnya kasar, tapi kita harus tetap menunjukkan kalau kita maafkan ya Allah akan memaafkan. Ini berkaitan dengan hak agama. Berkaitan dengan hak agama. Jadi fa innallaha kana afuwan qadir. Maka sebenarnya pengampunan itu ya yang lebih berkuasa adalah Allah. Kadang-kadang manusia itu berat memaafkan karena dipikir memaafkan dan melupakan itu adalah sesuatu yang harus bersama-sama setelah kita disakiti. Oke, setelah kita disakiti, kalau kita pengen hidup lebih tenang ya dimaafkan. Jangan memaksakan diri untuk melupakan. Karena kapasitas itu nanti Allah yang kasih ya. Bahkan mau afuwan qadira. Maaf yang lebih tulus itu Allah yang bisa kasih. Tapi kita untuk melonggarkan diri dari masalah dan orang itu, ya kita perlu memaafkan. Dan jangan memaksakan diri untuk melupakan, karena yang proses yang berat dari memaafkan itu sebenarnya bukan memaafkannya. Tapi kalau kita masih menganggap memaafkan dan melupakan itu harus bersamaan, ini nggak mungkin bisa. Itu bukan kapasitas manusia. Maka diakhirilah di dalam ayatnya fa innallaha kana afuwan qadir. Maaf yang sebenar-benarnya itu ya cuma Allah yang punya. Manusia ya biasanya hanya ya wis melepaskan beban aja. Nah, sudah saya maafkan. Maka ada etikanya itu, bagaimana cara kita memberikan maaf kepada orang lain, seperti apa caranya. Ada caranya, maaf yang seperti ini yang boleh, maaf seperti ini yang tidak boleh. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wallahu ta'ala.